Player Stefano di sini. Dari video ini saya akan bahas siapa sih yang lebih kuat lagi di antara Zoro atau Sanji. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Ya intinya, budayakan menonton dahulu sebelum langsung komen yang tidak jelas. Ternyata, banyak juga nih yang request di video-video saya sebelumnya. Ada bilang, "Bang, bahas dong kekuatan antara Zoro sama Sanji, siapakah yang lebih kuat?" Nah yaudah, kali ini kita langsung bahas tentang hal itu saja. Dimana sebelumnya hanyalah format sedikit di antara Sanji lawan King dan mungkin menyinggung sedikit tentang Zoro. Jadi lagi-lagi untuk kali ini kita akan bahasnya sama seperti format yang sebelumnya, yaitu Luffy dan Zoro. Yaitu intinya kita harus objektif dan jangan subjektif. Seperti mungkin banyak yang bilang, lah Sanji kan koki, jelas dong lebih lemah. Atau Sanji kan pakai kaki doang, Zoro licik pakai pedang, ya itu mungkin kata-kata atau mungkin alasan dari bocil lah biasanya. Jadi buat yang belum mengerti gimana bedain pemikiran subjektif dan objektif, lebih baik kalian menonton video Zoro versus Luffy dahulu ya. Nah mungkin, semoga dari sini kalian sudah berpikiran secara objektif. Jadi di video ini, kita tidak hanya akan membahas kekuatan di antara mereka saja, tapi setiap aspek yang bisa kita nilai dalam kemampuannya, serta bagaimana kedua karakter ini akan berkembang ke depannya, terutama setelah arc Wano Kuni ini. Jadi karena lagi-lagi ini adalah pembahasan di mana karakter yang keduanya masih dalam satu kru, maka akan sangat tidak relevan jika kita bandingkan mereka berdua dengan Bounty. Ya seperti biasa di video-video sebelumnya. Apalagi kita tahu Sanji naik jauh di atas Zoro setelah insiden di Whole Cake Island. Sementara Zoro tidak ikut andil di dalam insiden tersebut kan, jadi sangat tidak relevan jika kita menilainya dari Bounty saja. Jadi kemungkinan formatnya akan sedikit beda untuk di video kali ini. Kedua karakter ini muncul pertama kali di momen yang menurut saya sangatlah keren. Dan pertarungan bersama mereka yaitu ketika melawan Arlong untuk pertama kali. Keduanya menang untuk 1 melawan anak buah Arlong di situ. Ya yang menurut saya kekuatan di antara Hachan atau Hachi dengan Kurobi ini tidaklah cukup jauh. Bahkan menurut saya kekuatan mereka ini bisa saja setara. Lalu selanjutnya mereka bertarung lagi bersama 1 versus 1 di Alabasta. Dimana Zoro disitu melawan Mr. 1 alias Dust Bones dengan bounty 75 juta berry. Dan Sanji dia melawan Bon Clay atau Bonchan dengan bounty 32 juta berry. Setelah insiden itu, Zoro akhirnya mendapatkan bounty pertamanya di 60 juta berry. Dan Sanji bahkan tidak mendapatkan bounty apapun di situ. Ya mungkin itulah awal mula pertikaian bahwa Zoro ini lebih kuat dari Sanji. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, ini semua awalnya karena masalah bounty. Karena masih juga banyak yang bilang, bounty ini merepresentasikan bahwa dia kekuatan yang sangat hebat. Ya walaupun tidak sebetulnya salah, tapi tidak murni 100% benar juga. Walaupun bisa saja benar bahwa Zoro ini lebih kuat, tapi kita tidak bisa menganggap remeh peran Sanji di Alabasta. Siapa coba yang menyelamatkan mereka semua pada awalnya? Yaitu Mr. Prince alias Sanji ini kan. Ya walaupun menurut saya cukup keren juga momen dia menjadi Mr. Prince. Lalu yang selanjutnya adalah salah satu arc terbaik juga, yaitu di NES Lobby, dimana hampir keseluruhan kru Luffy mengeluarkan kekuatan penuh mereka di situ. Zoro melawan Kaku dan Sanji melawan Jabra. Bahkan jika kalian lihat Doriki atau mungkin Doriki ini level kekuatan mereka adalah Kaku di 2200 dan Jabra di 2180. Hanya terpaut 20 angka saja yang berarti sangatlah kecil. Lagi-lagi Oda Sensei memperlihatkan bahwa Zoro ini lebih kuat dari Sanji walaupun hanya sedikit. Tapi kita pun perlu mengingat juga apa yang Sanji lakukan di akhir arc NES Lobby. Dimana karena dialah lagi-lagi seluruh kru berhasil kabur karena dia menutup gerbang keadilan sehingga munculnya pusaran air yang membuat mereka dapat kabur. Kadang kerja cerdas juga dibutuhkan selain kerja keras, anjay. Nah sampai menuju time skip, kekuatan mereka berdua ini tidaklah berubah terlalu jauh. Tapi ada satu momen di One Piece yang termasuk salah satu terepik sih, yaitu di arc Thriller Bark. Tepatnya momen ketika Zoro berkata, tidak ada yang terjadi apapun.
Gak mungkin lupa dong kita semua, ini adalah best moment seantero One Piece banget. Dan pastinya juga itu salah satu alasan kenapa banyak banget fans dari Zoro bermunculan. Tapi jangan lupa juga bahwa Sanji pun pernah mengambil andil atau mencoba untuk melawan Kuma dan mengambil posisi Zoro untuk menerima luka Luffy dan mengorbankan dirinya. Tapi Zoro tidak membiarkannya. Itulah dimana Zoro akhirnya menjadi tangan kanan dan the real first mate dari Raja Bajak Laut masa depan. Dalam time skip, Zoro meminta salah satu rival terbesarnya dan orang yang perlu dia lampaui untuk mengajarinya. Dimana di situ dia mengorbankan ambisi dan merelakannya hanya demi seseorang, yaitu sang kapten Luffy. Dan sama pula dengan Sanji. Di akhirnya diam di neraka Okama selama 2 tahun. Keduanya pun berusaha cukup keras untuk dapat menjadi kuat atau mungkin untuk meningkatkan kekuatan mereka lah. Untuk siapa? Tentu saja untuk sang kapten. Dan setelah awal pertemuan time skip, mereka menghancurkan Pacifista hanya dalam satu serangan. Dan disitu pun kita akhirnya melihat kekuatan mereka ini terlihat setara, bukan? Tapi menurut saya tidak. Sejujurnya semua berubah setelah time skip ini. Ya setidaknya ini menurut pendapat saya pribadi. Dimana kita lihat Zoro ini selalu berlatih, tetap berpikir bagaimana caranya untuk menjadi kuat dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan cukup mudah. Dimana kita lihat beberapa pertarungan dia setelah time skip adalah: pertama, dia cukup bersenang-senang di Fishman Island melawan Kroco-Kroco, bahkan si gurita itu pun tidak dianggap apapun sedikit pun oleh Zoro ini. Lalu di Pang Hazard, dia main-main ketika melawan Monet, bahkan dia tidak mau melukai Monet ini fisiknya, dimana akhirnya mengalahkan Monet ini adalah Tashigi. Lalu setelah itu kita berpindah ke Dressrosa. Dia pun mengalahkan Pika dan memotong batu super besar yang hampir sebesar gunung itu dengan cukup mudah. Ya dari sini saja cukup jelas Zoro tidak mendapatkan luka apapun ketika melawan Pika, selain dia kecapean aja karena mencari Pika yang berpindah kemana-mana. Lalu terakhir yaitu di Wano Kuni. Cukup jelas juga awalnya Zoro ini mudah melawan para kroco-kroco samurai dan juga anak buah Kaido seperti Gifter dan yang lain-lain. Tapi mulai terlihat juga Zoro ini kesulitan melawan musuhnya. Tepatnya pertama ketika melawan Hawkins, dia pun terkena luka. Lalu dia pun cukup kesulitan ketika melawan Kamazau the Manslayer alias Killer, dan juga ketika clash sedikit melawan Kyoshiro. Ya menurut saya itu semua cukup wajar. Dimana dua orang dari itu yaitu Hawkins dan Killer adalah seorang supernova yang sama dengan Zoro. Dan Kyoshiro dapat kita katakan anak buah dari Kozuki Oden yang sangat hebat. Jadi sangat masuk akal juga jika dia kekuatannya cukup setara dengan Zoro, atau mungkin lebih, kita tidak tahu. Nah lalu bagaimana dengan Sanji? Dia hampir selalu terluka di setiap pertarungan setelah time skip. Ya terkecuali di Fishman Island karena seperti yang saya katakan, semua orang atau semua kru bersenang-senang di Fishman Island termasuk Jinbei. Pertama kita lihat dulu ketika di Pang Hazard. Di situ Sanji melawan Vergo. Ya walaupun hanya sepintas dan clash singkat saja, tetapi di situ kita tahu Sanji bahkan tulang kakinya retak menahan serangan dari Vergo. Ya walaupun saya tidak bilang Sanji kalah di situ, tapi dalam clash sedikit saja Sanji sudah terluka seperti itu. Bahkan itu di kakinya loh, luka atau tulangnya retak. Walaupun saya tetap sangat yakin jika pertarungan itu dilanjutkan, Sanji akan menang. Lalu lagi-lagi kita pindah ke Dressrosa. Dia terluka di situ melawan Violet, ya cukup wajar karena Violet ini adalah seorang wanita. Dan tidak lama setelah itu dia menahan Doflamingo. Dan lagi-lagi terluka yang menurut saya sudah cukup jelas jika pertarungan tersebut dilanjut, Sanji ini belum di level yang sama dengan Doflamingo pada saat itu. Dan yang terbaru, dan dikatakan bahwa ini adalah arc milik Sanji alias Whole Cake Island pun. Di sana kita hanya melihat Sanji kerennya ketika menyerang Luffy saja. Ya walaupun Luffy sampai pingsan sesaat seperti itu. Walaupun sebenarnya saya masih cukup aneh, kenapa Sanji harus menghajar Luffy seperti itu? Apa segitu parahnya hanya karena Zeff saja? Atau akhirnya yang dia lakukan pun masih dapat membuat alasan untuk Big Mom membunuh Zeff kan? Yang mungkin salah satu alasan yang dapat saya terima adalah itu untuk membuat drama, dan satu momen sedih juga ketika Luffy bilang dia tidak bisa menjadi Raja Bajak Laut tanpa Sanji ini. Ini menurut saya termasuk momen epik yang menyedihkan. Jadi menurut saya sebagai karakter, Zoro ini masih lebih hebat dari Sanji pada saat ini. Tapi apakah Sanji juga pernah mendapatkan pertarungan yang cukup hebat? Ya jelas ada beberapa sih, seperti ketika dia melawan Oven, lalu juga Daifuku, lalu juga ketika melawan Pechuan. Dan yang terbaru adalah menyerang King. Yang kita lihat itu semua hanyalah clash sedikit saja dan tidak bertarung secara full.
Ya lagi-lagi saya katakan, kita masih belum mengetahui full power dari Sanji di sesuatu yang pernah Oda bilang. Yaitu Oda pernah berkata bahwa tahun ini, tepatnya kalau tidak salah tahun 2018 itu adalah tahunnya Sanji. Karena pada saat itu adalah arc di Whole Cake Island. Tapi oke lah, kali ini dia udah dapat Red Suit. Semoga juga dia menampilkan kekuatan maksimalnya di Wano Kuning ini. Dan akan keren juga ketika dia akhirnya full power melawan King, yang notabene sebagai komandan pertama dari Yonkou Kaido. Karena jika tidak, saya pikir saat ini Zoro masih lebih kuat dari Sanji. Yang bisa juga kita katakan Wano Kuning ini adalah arc-nya milik Zoro. Dan Zoro pun sama dengan Sanji, dia belum melakukan full powernya. Maka inilah yang saya katakan dimana gap di antara mereka akan semakin jauh. Karena selain Sanji yang semakin kuat, plus dia mendapatkan Red Suit dan lain-lainnya, tapi Zoro pun begitu, dia akan semakin kuat juga ditambah Enma yang dia miliki saat ini. Ya walaupun pasti untuk fanboy Sanji bakal tidak setuju dan langsung misuh atau ngebacot. Tapi sekali lagi di sini saya nilai mereka ini berdasarkan objektif track record mereka setelah time skip. Sebenarnya lagi-lagi akan cukup sulit jika harus membandingkan kedua karakter ini seperti yang biasa kalian lakukan. Kenapa? Karena role-nya pun di kru ini sudah sangat berbeda. Zoro ini dapat kita katakan role-nya adalah otot, alias dia ini combat. Dia adalah petarung di kru topi jerami. Dimana role dari Sanji ini atau peran dari Sanji ini sudah cukup jelas. Bahwa Sanji ini adalah seorang koki yang dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang sangat hebat. Jadi dari sini saja sudah cukup jelas siapa yang seharusnya lebih kuat dari siapa kan? Ingat, seharusnya ya. Dan jangan juga nih masih ada bocil-bocil yang komen, "Elah bang, coba Sanji taruh pakai tangannya deh." Atau coba Sanji taruh pakai pedang deh. Atau dibalik deh, ya elah coba Zoro pakai kaki doang. Coba Sanji tanpa Red Suit dan lain-lain. Itu seriusan deh. Komen yang kayak gitu tuh bocah banget. Karena semua tambahan kekuatan seperti buah iblis, pedang, Red Suit, itu ya memang udah kemampuan mereka seperti itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti mungkin contohnya Shirohige dengan buah iblis yang sangat hebat. Nah jadi begitulah menurut saya, Zoro Sanji ini bukan sesuatu yang bisa dihitung kekuatannya berdasarkan power saja. Karena role mereka ini cukup berbeda. Mungkin next akan saya bahas tentang peran kepemimpinan di antara kedua rival ini. Nah jadi bagaimana menurut kalian, siapakah yang lebih hebat dari siapa jika kalian punya pendapat? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.